Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Ahwalus Syahsiah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ingin memaparkan materi saya tentang orang yang haram dinikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak dosen dan kawan-kawan saya yang sudah mendengarkan pada kesempatan saya kali ini. Saya Muhammad Fakih Ardan Maulana, kelas A3, program studi Ahwalus Syahsiah, semester 5 non-reguler, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi saya tafsir ahkam tentang orang-orang yang haram dinikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Isnatama, kelas A3, program studi Ahwalus Syahsiah, semester 5, non-reguler. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi saya. Orang-orang yang haram dinikahi. Al-Quran tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang dikawini, tetapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing. Namun, Al-Quran melarang menikahi beberapa golongan orang-orang yang haram dinikahi. Yang pertama adalah laki-laki pezina atau perempuan pezina. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 3, bahwasanya pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikahi kecuali pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Larangan menikahi pezina sampai berhenti melakukannya dan bertaubat. Mengenai surat An-Nur ayat 3 dapat menjelaskan sebagai berikut. Para ulama tafsir menerangkan bahwa maksud ayat tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang menjadikan pezinaan sebagai kebiasaan atau pekerjaan. Itulah alasan yang tidak boleh dan tidak layak untuk menikahi atau dinikahi orang-orang yang beriman. Laki-laki mukmin tidak boleh dan tidak pantas menikahi mereka, dan perempuan mukmin tidak boleh dan tidak pantas dinikahi mereka. Adapun laki-laki dan perempuan yang berzina dan telah bertaubat kemudian menikahi dengan orang mukmin atau mukmin, hal itu dibenarkan apabila sudah pernikahan masih juga berbuat zina. Maka kepada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan talak untuk suami atau cerat gugat dalam kurung untuk istri dengan alasan zina. Selanjutnya, penjelasan yang kedua. Orang yang haram dinikahi adalah wanita keji atau laki-laki keji. Penjelasan dari Quran surat An-Nur ayat 26, bahwasanya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih daripada yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia di surga. Ayat ini memang turun dalam rangka untuk membela dan mensucikan ibunda Aisyah radhiyallahu anhu ketika beliau difitnah oleh orang-orang yang memiliki penyakit hati, yaitu orang-orang munafik dan juga orang-orang Syiah. Mereka menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anhu melakukan perbuatan keji. Mengenai makna dari ayat ini adalah ayat ini memiliki dua penafsiran yang biasa disebut di kalangan ulama dengan istilah
ikhtilaf tanawu, yaitu perbedaan yang bersifat variasi, tidak saling kontradiksi, bahkan saling melengkapi. Ada di antara ulama yang memaknai al-khabithsatu lil khabithsina sebagai ucapan yang maknanya adalah ucapan-ucapan yang buruk atau keji. Artinya adalah ucapan-ucapan yang jelek adalah untuk orang-orang yang jelek, baik itu laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang jelek dan keji memang layak mendapatkan perkataan yang keji. Sedangkan at-tayyibat lit-tayyibin, dalam kurung perkataan-perkataan baik, itu adalah untuk orang-orang yang baik, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi, makna dari al-khabithsat wat tayyibat adalah perkataan yang baik ataupun yang buruk. Selanjutnya, orang haram yang dinikahi. Yang ketiga adalah ibu kandung. Di dalam penjelasan, buat seorang laki-laki, wanita yang pertama kali menjadi mahram adalah ibunya sendiri. Maksudnya adalah ibu yang melahirkan dirinya. Haram terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu kandungnya sendiri. Hukum yang berlaku pada diri seorang ibu juga seterusnya berlaku kepada ibunya ibu atau nenek dan ibunya nenek sampai ke atas, tanpa membedakan apakah termasuk ahli waris ataupun bukan. Dan diharamkan bagimu ibu-ibu kamu. Jadi, penjelasan yang ketiga tentang ibu kandung, yakni ibu kandung adalah wanita yang melahirkan kita, baik secara hakiki, yakni yang melahirkan secara langsung maupun majasi, sepertinya ibu-ibunya ayah, dua nenek ibu, dua nenek ayah, neneknya nenek, neneknya kakek, dan seterusnya. Selanjutnya, orang-orang yang haram dinikahi. Yang keempat adalah anak-anak perempuan dan anak-anak perempuanmu. Dijelaskan bahwasanya pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dan Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk menikah atau tidak hidup melajang. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang menikah telah memenuhi separuh agamanya, dan tanpa menikah agama seseorang tidaklah sempurna. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu ibadah dan hukumnya bisa berbeda-beda tergantung kondisinya. Pernikahan itu bisa wajib, sunnah, mubah, dan haram disebabkan oleh beberapa aturan kaidah dan saat menikah. Ada syarat-syarat akad nikah yang harus dipenuhi. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga dan meneruskan garis keturunan dan boleh didahului dengan pertunangan. Oleh karena itu, orang yang haram dinikahi adalah anak wanita, dalam kurung anak-anak perempuanmu. Buat seorang laki-laki, anak kandung perempuannya adalah wanita yang menjadi mahramnya, sehingga haram terjadi perkawinan antara mereka, dan anak perempuan dari anak perempuan, dalam kurung cucu dan seterusnya ke bawah. Hukumnya mengikuti terus sampai kepada keturunannya. Selanjutnya, yang kelima, orang yang haram dinikahi adalah saudara-saudara perempuan dan saudara-saudara perempuanmu. Bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam terlihat dari adanya syariat yang mengatur tentang segala kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Dalam hal ini termasuk urusan memilih calon pasangan atau istri. Di dalam Islam juga tidak semua wanita boleh diperistri. Ada larangan-larangan tertentu yang harus diperhatikan.
Islam juga mengatur bahwa ada wanita-wanita yang terlarang untuk dinikahi karena banyak sebab dan faktornya. Di antaranya adalah saudara kandung dalam kurung saudara-saudaramu yang perempuan. Seseorang laki-laki diharamkan menikahi dengan saudari wanitanya. Yang dimaksud dengan saudari wanita bisa saja sebagai kakak atau sebagai adik. Keduanya sama kedudukannya, yaitu semua sama haram untuk dinikahi, baik posisinya sebagai saudari atau seayah seibu, atau saudari seayah tidak seibu, dan atau saudari seibu tetapi tidak seayah. Jadi seorang laki-laki diharamkan menikahi dengan saudari wanitanya, dan wanita tersebut bisa saja sebagai kakak atau sebagai adik. Keduanya sama kedudukannya. Selanjutnya penjelasan orang-orang yang haram dinikahi. Yang keenam adalah saudara perempuan, bapak dan saudara bapakmu yang perempuan. Dijelaskan bahwasanya mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki, masih satu nasab atau hubungan keluarga. Tetapi dalam syariat Islam, tidak semua hubungan keluarga itu berarti terjadi kemahroman. Hanya hubungan tertentu saja yang hubungannya mahram. Di luar apa yang ditetapkan, maka tidak ada hubungan kemahraman. Dan orang-orang yang haram dinikahi yang keenam ini adalah saudara ayah, dalam kurung saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Di dalam ungkapan bahasa Indonesia, saudara ayah sering disebut bibi, dan dalam bahasa pergaulan sehari-hari biasa disebut dengan tante. Seorang laki-laki diharamkan menikahi dengan saudari ayahnya atau bibinya sendiri. Jadi laki-laki diharamkan menikahi dengan saudari ayahnya atau bibinya sendiri. Selanjutnya, orang yang haram dinikahi yang keenam adalah saudara perempuan ibu dan saudara ibu yang perempuan. Kita sebagai umat Islam dapat membagi klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan agama dan hubungan kemahroman. Untuk itu, ada beberapa orang yang haram dinikahi, diantaranya adalah saudara ibu, dalam kurung saudara-saudara ibumu yang perempuan. Di dalam istilah kita, saudari ayah atau saudari ibu tidak dibedakan panggilannya. Namun dalam syariat Islam, keduanya berbeda. Saudara ibu dalam bentuk tunggal disebut khallah, sedangkan dalam bentuk jamak disebut kholat. Dan di antara orang yang haram dinikahi, yakni saudara ibu, dalam kurung saudara-saudara ibumu yang perempuan. Selanjutnya, orang yang haram dinikahi yang keenam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak dari saudara laki-lakimu. Penjelasan tersebut adalah keponakan dari saudara laki, dalam kurung anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak wanita yang lahir dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi. Dalam panggilan akrab kita, mereka termasuk keponakan. Sedangkan dalam istilah syariat disebut banatul akh
anak wanita dari saudara laki-laki ini diharamkan untuk dinikahi dengan dasar potongan ayat tersebut. Jadi dari beberapa orang-orang yang haram dinikahi termasuk adalah keponakan dari saudara laki-laki, dalam kurung anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Bahwasannya anak-anak wanita yang lahir dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi. Selanjutnya, masih lanjutan surat An-Nisa ayat 23. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Adapun yang termasuk dalam golongan anak perempuan dari saudara perempuan adalah A. Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah dan ibu, alias keponakan perempuan. Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah, alias keponakan perempuan dari saudara perempuan beda ibu. C. Anak perempuan dari saudara perempuan satu ibu, alias keponakan perempuan dari saudara kandung beda ayah. D. Anak-anak perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan alias cucu. E. Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan. Dan seterusnya ke bawah. Artinya, keturunan saudara perempuan seayah atau seibu haram dinikahi. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan para ibu yang menyusuimu. Adapun wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi karena sepersusuan adalah wanita yang menyusui dan ibunya, karena seperti ibu kandung dan nenek. Anak-anak perempuan dari wanita yang menyusui, karena seperti saudara perempuan kandung. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan sepersusuan. Saudari perempuan dari wanita yang menyusui seayah atau seibu, karena seperti bibi. Anak perempuan dari putri wanita yang menyusui. Ibu dari suami wanita yang menyusui, karena seperti nenek dari pihak ayah. Saudari perempuan seayah atau seibu. Suami wanita yang menyusui, karena seperti bibi dari pihak ayah. Anak perempuan dari putra suami wanita yang menyusui. Anak perempuan dari istri-istri lain suami wanita yang menyusui. Kemudian, saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui, karena seperti bibi. Istri lain dari suami wanita yang menyusui. Apabila yang menyusu
seorang perempuan, maka suami wanita yang menyusui tidak boleh menikahinya karena seperti anak kandung. Bagaimana sih sepersusuan yang masuk kategori haram untuk dinikahi? Nah, berbagai ulama berpendapat dengan jumlah susuan kategori haram dinikahi. Ada yang berpendapat 1 kali hisapan, 2 kali hisapan, 3 kali hisapan, bahkan 5 kali atau 10 kali hisapan. Itu berbagai pendapat ulama. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu istrimu. Posisi mertua sama seperti ibu kandung. Ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa menantu yang durhaka terhadap mertua sulit untuk melahirkan, kemudian meminum air cucian kaki mertua barulah mudah melahirkan. Hal ini membuktikan posisi mertua sama seperti posisi orang tua. وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم, dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa bagi kamu mengawininya. Jika seorang pria menikahi janda yang memiliki putri, maka putrinya haram dinikahi dengan syarat janda itu sudah digauli. Apabila menikah tapi belum digauli dan akhirnya bercerai, maka laki-laki itu boleh menikahi putrinya. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Jika posisi mertua sama seperti orang tua kandung, maka menantu juga sama posisinya seperti anak kandung sendiri. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menikahi 2 perempuan yang bersaudari tentu akan menyakiti orang tua dan keluarga mereka. Mazhab Syafi'i mengatakan, apabila yang dimaksud adalah mengumpulkan 2 saudari sekaligus dan menikahinya, maka mutlak keharamannya atau tidak sah akadnya. Menurut mazhab Hanafi,
Kalau yang dimaksud tersebut adalah mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudari kandung, maka hukumnya tidak boleh. Tetapi, kalau yang dimaksud itu mengumpulkan dua akad dengan perempuan yang berbeda, beda wali nikah, beda mahar, maka mazhab Hanafi membolehkannya atau sah nikahnya. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang punya anak perempuan dari suami sebelumnya akibat perceraian atau si suami meninggal. Lalu si laki-laki menikahi perempuan itu dan anaknya sekaligus. Maka ini beda wali nikah dan beda nasab. Maka yang demikian itu boleh dikumpulkan menjadi satu pernikahannya. Karena menurut mazhab Hanafi, perempuan dan anak perempuannya adalah wanita ajnabiyah atau perempuan lain. Menurut mazhab Maliki, kalau yang dimaksud mengumpulkan dua bersaudari sekaligus, maka mutlak keharamannya atau tidak sah pernikahannya. Akad yang dianggap sah adalah akad yang pertama, sedangkan akad setelahnya termasuk akad yang rusak atau tidak sah. Karena menikahi anak perempuan yang bersaudari itu sama saja haram. Maliki tidak membolehkan. Dan apabila ibu yang memiliki anak perempuan dan si laki-laki ingin menikahi ibunya dan anaknya, maka tidak sah karena tidak boleh menikahi ibunya juga anak perempuannya, apalagi sekaligus. Menurut mazhab Hambali, kalau yang dimaksud mengumpulkan dua bersaudari sekaligus dalam satu akad nikah, maka hukumnya mutlak haram, tidak sah akadnya. Bagaimana kalau akad tersebut berturut-turut dalam waktu yang berbeda atau si laki-laki itu tidak tahu atau tidak paham kalau kedua wanita yang dinikahi itu bersaudari kandung? Kalau belakangan si laki-laki itu mengerti dan paham kalau keduanya bersaudari, maka harus diceraikan kedua-duanya sekaligus. Kalau si laki-laki itu tidak mau menceraikan, maka hakim yang harus turun tangan. Sebelumnya memang sudah dijelaskan bahwa janda yang membawa anak keduanya tidak boleh dinikahi. Namun yang barusan saya sebutkan itu adalah pendapat dari mazhab-mazhab. Dan untuk saudara sepersusuan, saudara kandung, dan ke bawahnya, itu mutlak tidak boleh dinikahi. Karena menurut ilmiah pun akan menyebabkan keturunan yang cacat atau rusak. Satu lagi ada yang tertinggal. Wal muhsonatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum kitaballahi alaikum.
Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, sebagai ketetapannya atas kamu. Potongan surat An-Nisa ayat 24. Wanita yang masih memiliki suami tidak boleh dinikahi, kecuali budak. Namun, di zaman ini sudah tidak ada lagi sistem budak. Maka seluruh perempuan muslimah khususnya tidak boleh melakukan poliandri. Tapi apabila suami wanita ini meninggal, maka boleh dinikahi setelah masa iddahnya habis. Nah, jadi ada istilah mahram mu'abbad sama mu'akkad. Nah, itu bukan bagian kita, jadi nggak perlu dijabarin lebih jauh. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.